pada kesempatan kali ini tahun 2020 ada 7 sekolah berbudaya lingkungan atau adiwiyata yang pada kesempatan kali ini mendapatkan penghargaan Raksa Prasada secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Adapun ketujuh sekolah itu adalah SDN Rosela Indah, MI Andalan dari Ciamis, SMPN 1 Parompong, Kabupaten Bandung Barat, MTSN 3 Garut, Kabupaten Garut, SMA 1 Cariu, Kabupaten Bogor, SMA 1 Susukan, Kabupaten Cirebon, dan Mandua Tasikmalaya, Kabupaten Pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang akan diterima langsung oleh Bupati Bandung. Kami persilakan Bapak Bupati yang pada kesempatan kali ini mendapatkan 2 penghargaan sekaligus untuk kategori peraih proklim utama di wilayah kota kabupaten di Jawa Barat dari Kementerian LHK dan juga kategori kabupaten kota peduli lingkungan hidup di sekolah. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat tentunya pemerintah daerah Kota Bandung yang pada saat ini akan langsung diterima oleh Wakil Wali Kota Bandung. Kami persilakan Bapak untuk menerima 2 penghargaan juga pada kesempatan kali ini, yaitu penghargaan kategori peraih proklim utama di wilayah kota kabupaten di Jawa Barat dari Kementerian LHK dan juga kategori kabupaten kota peduli lingkungan hidup di sekolah. Kami undang dengan hormat untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang pada kesempatan kali ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Kami persilakan Bapak. Selamat kami ucapkan sebagai peraih penghargaan untuk kategori Kabupaten Kota Peduli Lingkungan Hidup di sekolah. Terima kasih Bapak. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang akan diterima oleh Asisten Ekbangkesra, kami persilakan Bapak, yang pada kesempatan kali ini juga menerima 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama untuk kategori peraih proklim utama di wilayah kota kabupaten di Jawa Barat dari Kementerian LHK, luar biasa, dan selanjutnya kategori kabupaten kota peduli lingkungan hidup di sekolah. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang akan diterima oleh Asisten Pembangunan. Kami persilakan Bapak pada kesempatan kali ini alhamdulillah mendapatkan penghargaan untuk kategori Kabupaten Kota Peduli Lingkungan Hidup di sekolah. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih hatur nuhun. Kami ucapkan selamat. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yang akan diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang pada kesempatan kali ini mendapatkan penghargaan untuk kategori Kabupaten Kota Peduli Lingkungan Hidup di sekolah. Kami ucapkan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, syariatnya hubungan yang baik itu terbagi 3. Ada hubungan kepada Maha Pencipta, hablum minallah, ada hubungan antara sesama manusia, hablum minanas, dan ada hubungan terhadap yang menjadi support system kita lingkungan, hablum minal alam, kira-kira begitu. Kalau dalam teori sustainable development disebutnya 3P, ya, people, planet, dan profit. Jadi pembangunan itu harus seimbang antara lingkungan, tapi manusia jangan miskin, maka harus ada kegiatan ekonomi. Dan manusianya juga harus punya ikatan sosial yang bahagia. Itu, makanya paling susah itu menjaga keseimbangan. Bateing gawe, istri diculkeun, punduk. Ya. Banyakan di rumah kurang gawe, pasea. Jadi memang susah, yang paling pas itu seimbang. Makanya saya tahu betul anak-anak udah stres di rumah, ya, karena tidak seimbang hidupnya. Yang dulunya tiap hari membagi waktu sekolah, nih ada Pak Kadis, sekarang harus jadi Pak Kadis Pendidikan, persiapan tatap muka, mumpung Unpad sudah memproduksi rapid antigen, ya, tolong hanya sekolah yang guru-gurunya sudah di rapid antigen itu yang diizinkan
melakukan tatap muka, kira-kira begitu ya. Jadi perintah dari saya supaya kita mengantisipasi. Berita baik, vaksin sudah hadir, yang beli langsung. Vaksin yang saya jadi relawan akan ada pengumuman di akhir bulan, dan konon kabarnya sih semua berjalan lancar. Berarti insya Allah 2021 adalah tahun pemulihan, tahun kebangkitan ya. Karena kita juga sudah lelah hampir setahun menanti kapan akhir dari pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke tema lingkungan kita, salah satu kesalahan dalam persepsi manusia adalah ada filosofi barat ya yang berkata saya berpikir maka saya ada ya. Itu bahasa Latinnya itu cogito ergo sum. Itu yang dipakai orang barat, itu filosofi itu. Lamun mau bisa mikir berarti dialah pusat semesta itu. Mau bisa mikir berarti support kepada si pusat itu. Karena dianggapnya binatang, tumbuhan tidak bisa berpikir, hanya manusia yang bisa berpikir, maka dianggapnya hewan dan lingkungan itu bisa dieksploitasi untuk eksistensi makhluk berpikir, yaitu manusia. Itulah titik awal runtuhnya penghormatan terhadap makhluk-makhluk Allah lain. Aku orang matong diturutan, ya, bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari kewajiban. Dan kadang-kadang orang modern itu lebih, kalau dikasih hukuman formal, bara randel gitu. Ya. Dulu di stasiun Kota Bandung ada satu sudut suka bau pesing, ya, pipis sembarangan. Dikasih tahu hukuman, jangan kencing sembarangan, angger weh gitu. Dikasih pasal-pasal buat menghukum yang melanggar, angger bau pesingnya. Terakhir bersihnya itu karena oleh si pengelola, si sudut yang bau pesing itu dipasang dupa. Jadi bau menyan gitu. Hanya dengan itu tadi bener nggak ada pesingnya. Jadi sieun nanti kudu karar itu orang ketimbang hukum formal. Kenapa hutan lindung di Kampung Naga di Baduy bertahan? Karena hukum adat Nupamali ternyata lebih kuat dibanding hukum formal. Nah, ini satu pendekatan, Bu. Jangan-jangan menyelamatkan lingkungan itu kembali lagi ke nilai-nilai budaya yang ada sanksinya gitu, Pak Dadang Nasir ya. Nah itu satu hal. Berikutnya dalam teori lingkungan, kita yang sedang berseragam ini dan semua yang mendapat penghargaan ini pada dasarnya sedang meminjam masa depan. Jadi kalau pinjamannya dihabiskan oleh kita, maka anak cucu saya, ya anak cucu kita, dia tidak bisa hidup lagi karena sumber dayanya sudah dihabiskan oleh orang tuanya. Dan kalau itu terjadi kita zolim. Karena harusnya masyarakat yang hidup di masa depan lebih baik dari orang tuanya. Tapi kan nggak selalu begitu. Ternyata hidup lebih macet, ya. Iklim lebih panas, ya. Kemudian lain-lain lebih susah. Artinya ada dosa di kita mewariskan masa depan yang ternyata lebih buruk dibanding kita. Nah ini sebuah renungan-renungan. Oleh karena itu, tugas terberat adalah mengubah pola pikir tadi. Nah pola pikir hadirnya di sekolah, itulah pentingnya Adiwiyata ini, ya, melalui Raksa Prasada sebagai payung dari semua penghargaan tentang pentingnya pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Jadi saya sangat mengapresiasi. Cuman problem di Indonesia, ini saya titip ke Pak Kadisdik dan para kepala daerah, kalau tidak ada hukuman teh hari-hari. Ya.
sudahlah nanu menang kita deui. Jadi nggak ada motivasi dia untuk nyusul. Makanya harus diumumkan, tidak hanya sekolah terbaik lingkungan, justru sekolah yang tidak peduli lingkungan itu harus ada, Bu. Walaupun tidak diupacarakan ya, tapi kirimi surat bahwa Anda masuk kategori bututna gitu. Yang baik diumumkan, ya kurang mah ada budaya Sunda ya, wanawiwirang batur gitu, bukan budaya kita. Yang bagus diumumkan, diseremonikan, tapi yang jelek juga harus disurati, diingatkan, ya supaya ada motivasi. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara telah selesai. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, semoga bisa terus memotivasi dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.